Halo kawan pajak, selamat datang dalam acara Edukasi Perpajakan KPP Badora. Bersama saya Nisa dan narasumber kita kali ini Bapak Arif. Halo kawan pajak. Dan Bang Doli. Halo kawan pajak. Sebelumnya saya mau menyapa kawan pajak dulu nih. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kawan pajak, salah satu pelayanan yang diberikan oleh KPP Badan dan Orang Asing melalui para penyuluh pajaknya adalah layanan edukasi perpajakan ini. Dan dalam tema edukasi kita kali ini, kita akan bahas tentang salah satu core bisnis dari wajib pajak yang terdaftar di KPP Badan dan Orang Asing, yakni terkait jasa penerbangan luar negeri. Nah, langsung saja kita ajak Pak Arif dan Bang Doli untuk bergabung. Pak Arif dulu ya Pak ya, izin. Oh, ya? Pak, kalau sebelum kita membahas ke aspek perpajakan dari jasa penerbangan luar negeri nih Pak, Ya. boleh dijelaskan mungkin Pak, apa sih yang mendasari atau apa yang mendorong suatu perusahaan penerbangan luar negeri itu istilahnya membuka atau beroperasi di Indonesia gitu Pak? Baik Nisa, kawan pajak ya sekali lagi kita kasih salam ya, kita coba kembali dengan kegiatan edukasi perpajakan. Memang Nisa dan kawan pajak, materi yang kita angkat nih kali ini sebenarnya cukup menarik ya, yaitu tentang jasa penerbangan, khususnya jasa penerbangan luar negeri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Nisa, kawan pajak ada beberapa ya wajib pajak penerbangan luar negeri yang terdaftar sebagai BUT ya di KPP Badan dan Orang Asing. Kenapa kok ini menarik? Seperti kita ketahui kawan pajak ya, bahwa sekarang atau saat ini kita tahu ya bahwa transaksi yang terjadi di dunia ini sudah bersifat borderless ya. Semua transaksi bersifat multinasional ya, bisa lintas negara, dan juga seperti kita ketahui bersama bahwa negara kita adalah termasuk dalam kelompok negara kepulauan ya. Artinya jarak antara pulau satu dengan yang lain masih belum ada jalan darat ya, sehingga untuk mencapainya kita perlu ya moda transportasi selain pelayaran juga tentunya penerbangan. Dan juga yang poin ketiga bisa kita sampaikan di sini bahwa letak Indonesia ini cukup strategis nih Mbak Nisa, karena kita ini kembali lagi nih ke pelajaran geografi kita ya. Negara Indonesia terletak di antara dua benua. Apa itu Pak Bangda? Apa ini? Benua Asia dan Australia gitu kan. Benua Asia dan Australia, dan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi sebenarnya kita tuh sangat-sangat ada ini ya keberkahan ya diberikan Allah, kita benar-benar di tengah-tengah persimpangan nih, sehingga lalu lintas angkutan baik itu pelayaran atau penerbangan seharusnya sih merupakan suatu suatu bentuk usaha yang cukup menjanjikan. Mungkin itu kendalanya. Oke, lalu dampaknya apa Pak? Maksudnya ke topik yang sedang akan kita bahas nih kali ini. Baik. Jadi kali ini kan wajah kita akan mengupas ya Bangga dan Mbak Nisa tentang kewajiban perpajakan untuk ya wajib pajak bergerak di jasa penerbangan, khususnya jasa penerbangan luar negeri. Nanti kita akan bahas ya mulai dari apa sih yang dimaksud dengan jasa penerbangan, kemudian siapa saja subjeknya, bentuk-bentuk subjeknya itu apa saja, kemudian terkait jenis penghasilan. Ya, penghasilan jasa penerbangan itu apa saja? Jadi kita akan kupas di sini. Setelah kita bisa tentukan subjeknya, objeknya, barulah kita bisa terapkan nih ketentuan pajaknya yang mana nih kan digunakan, baik itu tentang PPh atau PPN. Juga untuk melengkapi nih kawan pajak terkait pembahasan kita hari ini, selain kita bahas terkait apa tadi kewajiban perpajakan sendiri atau mungkin kita sebut dengan PPh badan ya, atau corporate tax, kita juga akan bahas terkait kewajiban perpajakan bagi pihak-pihak ya atau perusahaan-perusahaan yang sebagai pengguna jasa penerbangan tadi. Mungkin itu Mbak Nisa. Oke, sekarang saya mau beralih ke Bang Doli nih. Ya. Kalau cara perusahaan luar negeri ini beroperasi di Indonesia itu seperti apa sih Bang? Wah, ini menarik nih Pak. Karena sebelumnya kan kita... Nisa memang selalu menarik kan? Oh gitu Pak ya? Iya. Bapak juga menarik kok, asik. Jadi sebelumnya kita kan sudah membahas tentang jasa pelayaran luar negeri Pak ya. Kali ini Nisa topiknya adalah jasa luar negeri. Nah, tadi pertanyaannya adalah cara beroperasinya. Oke, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui, pada umumnya maskapai luar negeri itu dia mendirikan entitas di sini ya, dalam bentuk
bentuk usaha tetap, Oke, ya BUT bisa dalam ya. bentuk BUT. Walaupun kadang ada maskapai luar negeri Pak yang dia melakukan transportasi internasional ya. Kita katakan internasional ini berarti antara Indonesia, bandar Indonesia, bandar luar negeri ya. Karena kalau dalam negeri sendiri, kalau kadang ada maskapai asing juga Pak dari Jakarta ke Bali segala macam ya, ini jalur internasional. Jadi mereka ada juga yang bukan non BUT. Ya. Bukan non BUT. Ada di non BUT. Oh, Ya, non-BUT, jadi oke. mereka secara umum dia mendirikan bentuk usaha tetap, ada juga yang belum ya, Oke. belum mendirikan bentuk usaha tetap. Dan kadang juga orang Pak kalau untuk beli tiket ya penerbangan internasional itu juga bisa melalui OTA ya namanya singkatannya. Online travel agent Ya, kayaknya. online travel agent. Nah, online travel agent ini juga bisa ada entitas dalam negeri, Oke. ada juga dalam bentuk usaha tetap. Ya, Oke. ada juga transaksi mereka bisa langsung membeli dari OTA yang ada di luar negeri. Oh, Ya, oke. jadi operasionalnya seperti itu. Ya, mereka bisa mendirikan BUT di Indonesia, bisa juga yang tidak ada BUT-nya, ada juga yang dalam bentuk Jualan online OTA travel ya. agent tadi. Oke. Ya, seperti Jadi itu. Bisa jadi ada 3 tipe ya Bang ya untuk jenis usahanya. Nah, kalau untuk contohnya nih Bang, contoh dari yang pakai BUT, yang non BUT atau OTA itu seperti apa Iya. Bang? Baik ya, kalau saya kemarin mengutip dari berita bahwasanya di tahun 2023 itu Pak banyak maskapai atau penerbangan asing itu yang mulai melakukan traffic atau perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Membuka jalur penerbangan baru. Jalur maksudnya ya? penerbangan baru Oh, ya. oke. Beberapanya diantaranya itu pertama adalah Xiamen Airlines. Pernah dengar nggak Pak? Xiamen Airlines. Agak-agak ini sih. Iya. Jadi itu Rutenya mana itu Bang? rutenya itu antara Cina, Xiamen Cina ke Denpasar. Ya, langsung ke Bali ya. Tadi Iya, kan iya. Pak Arif sudah menjelaskan ya bahwa transportasi itu karena Indonesia terletak posisi-posisi Iya, strategis iya. ya. Dan juga daerah wisata kita Daerah banyak wisata ya. kita banyak sekali ya. Saya sendiri belum mengunjungi semua, makanya saya belum luar negeri ya, karena belum mengunjungi semua yang ada. Nah, ada juga namanya Air New Zealand ya. Tahun 2023 juga dia melakukan penerbangan dari Auckland ke Denpasar ya. Oke. Juga ada juga Emirates ya. Saya sendiri Emirates ternyata ini pesawat terbesar Pak. Oh, Ya, oke. komersial terbesar di dunia. Ya, Iya, iya, yang mendarat di Denpasar. Itu di bulan Juni 2023. Ada juga Indigo Airlines. Indigo. Indigo Oh, saya Airlines. bisa melihat. Makanya saya juga agak menarik ini ya. Itu perjalanan dari Dubai ke Jakarta. Ada Vistara dari New Delhi, ada Vietjet. Nah sekarang ini kan 2023 nih mereka berdiri. Nah apakah mereka bentuk usaha tetap? Kan begitu. Nah yang seperti ini kita belum bisa mendefinisikan ya. Yang pasti mereka melakukan penerbangan di Indonesia tentunya untuk mempermudah mereka sendiri ya dirikan bentuk usaha tetap. Ya. Nah pertanyaannya ada nggak BUT? Ada, banyak ya kita di khususnya di Badora ini Pak. Ya misalnya kayak baru-baru ini ada penerbangan yang dari Filipina itu Pak. Itu Oke. juga ada ya. Ya, Ya, ada. dia ada BUT-nya di sini. Jadi banyak juga yang ada BUT di sini Oke. di Indonesia. Nah, yang menarik itu adalah kaitan dengan OTA tadi. Ya, Online travel ya, agent. online travel agent. Mereka juga bisa mendirikan entitas ya di Indonesia. Ya, saya kira mungkin seperti itu ya. Jadi bagaimana mereka beroperasi di Indonesia dengan dirikan BUT tadi. Begitu Nisa. Jadi memang ada berbagai macam ya Bang ya. Memang pada prakteknya, pada kenyataannya memang ada yang sudah BUT, ada yang non BUT, ada yang OTA seperti itu. Kalau untuk aspek perpajakannya nih Bang, seperti apa untuk jasa penerbangan ini, jasa penerbangan luar negeri? Kita mulai dari PPh-nya dulu kali ya Bang ya. Oke. Silakan. Pajak penghasilan ya. Gimana? Ya kalau bicara sudah transaksi internasional mestinya ya kalau dari kita lihat dari segi undang-undang domestik kita sendiri ya kita pakai undang-undang PPh ya. Oke. Jadi kalau definisinya adalah semua imbalan atau pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima diperoleh wajib pajak perusahaan penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dibuat dari bandar udara ke bandar udara lain di Indonesia, dari bandar Indonesia ke bandar udara di negeri. Oke, Tuntutan jadi ya. internasional maupun domestik ya Bang ya. Itu kalau dari sisi PPh, tapi kan kita juga
regulasi kita di PMK 417 jelas ya menyatakan definisi jasa penerbangan tersebut. Tapi kita juga harus memperhatikan kalau sudah bicara pajak internasional pasti tax treaty ya. Mungkin nanti akan dibahas terkait tax treaty-nya bagaimana. Mungkin itu nih saya kalau untuk dari segi PPH. Cuma kan kalau dia bentuk usaha tetap, ya pastinya dia banyak juga aspek perpajakan lain ya. Karena dia sudah ada BUT di Indonesia, dia melakukan kegiatan pekerjaan jasa, dia juga ada PPH potput. Ya, potput ya Pak ya, pemotongan dan pemungutan. Saya kira itu ya kalau untuk dari sisi pajak penghasilan. Pajak penghasilan. Kalau dari sisi PPN-nya Bang gimana? Terus sekalian kalau dari sisi PPN pasti kita nggak lepas dari kewajiban PKP-nya nih Bang. Betul. Gimana? Ya. Silakan. Kalau PPN kan memang berbeda dengan PPH ya. Kalau PPN itu kan kalau kita lihat itu kedaulatan kita. Ya, pajak yang kita sendiri yang menggunakan undang-undang PPN. Nah, dalam undang-undang PPN sendiri kan sudah jelas ya bahwa sekarang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 ya, Undang-Undang KPP khusus PPN, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 yang sudah diubah. Nah, itu mereka pastinya kalau memang ada aspek barang atau jasa di situ ya mereka harus PKP ya, menjadi pengusaha kena pajak ya, karena ada barang kena pajak atau jasa kena pajak. Karena kan sekarang hampir kita bisa katakan Pak ya, negatif list ini sudah tidak ada lagi Pak ya. Ya negatif list sudah fasilitas pindah ke 16B ya. Iya, lari ke 16B ya, ke fasilitas, ke 16G juga ada ya banyak. Jadi pertama yang jasa yang dikelola itu jasa kena pajak, barang jika ada barang di situ maka objeknya adalah barang dan jasa. Jadi mereka wajib untuk menjadi pengusaha kena pajak. Mungkin itu ya kalau untuk kaitan dengan PPH atau mungkin Pak Arif bisa menambahkan kaitan dengan PPH. Boleh. Jadi terkait aspek perpajakan ya teman-teman rekan pajak, kan kita mulai dari definisi siapa sih wajib pajak yang kegiatan penerbangan luar negeri. Jadi kembali lagi subjek pajaknya adalah ya subjek pajak jasa penerbangan luar negeri adalah usaha penerbangan ya yang dimiliki atau didirikan oleh subjek pajak luar negeri. Artinya pemilik dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang memang berkedudukan atau berdomisili di luar negeri. Itu terkait subjeknya. Kemudian terkait objeknya untuk PPH yang menjadi objek PPH untuk jasa penerbangan luar negeri ada semua imbalan ya, baik itu pengangkutan orang atau barang ya. Rutenya mana nih? Rutenya perlu diperhatikan ya kawan pajak ya, bahwa setelah regulasi domestik kita bahwa yang menjadi objek PPH kita adalah rute penerbangan dari dan ke wilayah Indonesia. Dari Soekarno-Hatta ke Bali, dari Bali ke Medan dan seterusnya. Dan juga rute yang berasal dari wilayah Indonesia ke luar negeri, dari Indonesia ke Singapura, dari Indonesia ke Malaysia dan lain sebagainya. Ini terkait definisi penghasilan yang menjadi objek pajaknya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita bicara PPN ya, kembali lagi bahwa terkait tadi seperti yang disampaikan oleh Bangga bahwa dengan Undang-Undang APP Pak, sudah sebagian besar ya sekarang semua barang dan jasa masuk menjadi atau dikenai objek pajak. Tetapi khusus untuk jasa penerbangan luar negeri dalam PP 49 ya Malaysia ini dikategorikan sebagai penyerahan JKP yang bersifat strategis, yaitu jasa yang mana yang seperti kita sampaikan tadi, yaitu jasa penerbangan ya dilakukan ya dari Indonesia ke luar negeri, tetapi dengan syarat harus menjadi satu kesatuan. Jadi tidak boleh terpisah. Misalnya dari Indonesia ke Singapura, maka dia kena PPN? Kena, tapi dibebaskan, gitu kan. Dari Indonesia mau ke Singapura, transit di Medan, kena PPN? Kena, tapi dibebaskan. Walaupun dia mungkin kalau saya mau jalan-jalan ya dari Soekarno-Hatta ke Denpasar ke Medan ke Singapura, syaratnya apa? Tiket tadi dinyatakan atau dibeli dalam satu tiket saja, nggak boleh tiketnya terpisah. Nah ini kadang kala nih terjadi nih, ini mungkin juga memberikan edukasi kita semua ya kawan pajak, bahwa ketika terkait PPN nih, ketika tadi contohnya dari Jakarta ya Soekarno-Hatta ke Denpasar, ke Medan, terus ke Singapura. Ketika sampai di Denpasar, karena keenakan nih, mau berlibur lama, gitu kan? Akhirnya tiket yang Singapurnya di cancel. Kan bisa biasa terjadi ya. Maka kita bisa menggunakan di
refund. Nah, dengan kejadian seperti itu, maka tidak mendapatkan fasilitas PPN dibebaskan. Artinya, untuk rute walaupun dilakukan oleh jasa penerbangan luar negeri ya, untuk rute Jakarta sampai Denpasarnya harus tetap dikenakan PPN. Domestik lah ya. Mekanisme gimana? Ditagih ketika si penumpang tadi mengajukan refund. Oh, oke. Itu kan terkait jasa penerbangan dalam hal ini pengangkutan orang dan barang ya Pak ya. Iya. Kalau untuk jasa online travel agentnya, non online travel agentnya gimana Bang? Ya, jadi ada 2 poin ya kalau kaitan dengan online travel agent. Pertama itu apabila customer melakukan pembelian tiket pesawat ataupun melakukan charter pesawat melalui biro perjalanan atau yang kita kenal dengan OTA tadi, yang berkedudukan di luar negeri merupakan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean di dalam daerah pabean yang terutang PPN tarif 11% dari jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada Biro Perjalanan Luar Negeri. Ini untuk yang berkedudukan di luar negeri ya OTA-nya. Nah, bagaimana yang dalam negeri? Apabila customer melakukan pembelian tiket pesawat ataupun melakukan charter pesawat melalui maskapai penerbangan luar negeri secara langsung, jadi secara langsung di OTA luar negeri, kegiatan pelayanan pengangkutan udara baik luar negeri Indonesia ataupun sebaliknya, ini termasuk kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan jasa angkutan luar negeri yang dibebaskan tadi yang PPN. Jadi kalau untuk OTA yang di luar negeri itu secara langsung ya. Oke. Jadi kalau belinya via OTA dari luar negeri, maka terutang PPN JLN. Untuk jasanya ya, Jasa keagenannya ya Pak ya. Sedangkan kalau misalkan pembelian tiketnya langsung nih tanpa OTA, maka tidak terutang ya Pak ya. Terutang tapi dibebaskan. Iya, dengan melihat rutenya tadi ya harus menjadi kesatuan bahwa jalurnya tadi antar negara tadi. Jadi kalau jalur domestik tetap dikenakan PPN. Oke, jadi misal dari Jakarta katakanlah langsung ke Singapura seperti itu ya Pak atau ya. boleh juga transit tapi sampai di Singapura tujuan akhirnya. Dalam satu tiket yang sama, tiket. maka mendapatkan fasilitas dibebaskan. Betul. Oke Pak. Kalau untuk layer tarifnya nih Pak, ada pembagian tarifnya nggak Pak? Oke, jadi kalau bicara layer tarif, berarti kita bicara atau membahas PPh ya. Jadi kembali lagi sebelum kita masuk ke jenis PPh-nya, kita perlu ketahui ya rekan-rekan atau kawan pajak bahwa untuk jasa penerbangan luar negeri ini bisa jadi penghasilan yang diterima itu diperoleh dari beberapa sumber. Pertama, misalnya penghasilan pertama diperoleh dari tadi imbalan sehubungan dengan jasa pengangkutan baik orang ataupun barang. Kemudian yang kedua, bisa jadi nih perusahaan penerbangan luar negeri memperoleh penghasilan karena atau berasal dari charter. Misalnya kalau kita bicara perusahaan penerbangan luar negeri tidak hanya maskapai yang besar-besar yang Airbus dan lain sebagainya ya. Banyak juga nih perusahaan-perusahaan yang menyewakan kapal terbang yang digunakan untuk penggunaan perusahaan-perusahaan Indonesia mungkin untuk mengangkut barangnya, mengangkat orang dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini adalah penghasilan yang bersumber atau berasal dari di luar kegiatan tadi. Jadi yang ketiga di sini ini tidak termasuk dalam pengertian penghasilan sehubungan dengan pekerjaannya sebagai penyedia jasa penerbangan luar negeri. Misalnya ada nih BUT yang ada di sini ya di Indonesia, kemudian membuka jasa keagenan. Bisa jadi BUT di sini karena mungkin ya untuk menangkap konsumen dari Indonesia untuk berwisata ke negaranya, sekaligus membuka biro perjalanan wisata dan lain sebagainya. Bisa jadi ini kalau kita di pesawat gitu kan, bisa suka jualan ini kan, kita ditawarkan nggak sesuatu produk gitu di dalam pesawat. Ada leaflet biasanya ada Pak, leaflet ya, tapi kursi. kalau masih dalam prinsip kelaziman usaha biasanya jam tangan gitu kan, gitu Pak ya. kemudian parfum, balon dan sebagainya masih wajar ya, masih dalam lingkup usaha. Bisa jadi nih barangkali di atas pesawat sambil menawarkan barang-barang yang mungkin eksklusif dan sebagainya, mungkin harganya juga mungkin relatif mahal ya, maka kita harus bisa pisahkan. Jadi kembali lagi terkait jenis ya penghasilan yang diperoleh oleh maskapai penerbangan internasional, satu bisa dari jasa pengangkutan orang barang, bisa dari charter dan dari penghasilan lain
lain. Nah, khusus untuk kategori 2 nih Mbak Nisa ya, untuk jasa atau imbalan sehubungan dengan angkutan orang atau barang termasuk jasa charter, maka sesuai dengan PMK kita, PMK 417 ya, PMK cukup lama nih Abang Daya. Kemarin udah diusulin di ini sesuaikan tahun 2000 Tahun 96, Pak. tahun 1996 ya mengatur bahwa untuk jasa penerbangan luar negeri ini dikenakan PPh pasal 15. Kalau kita balik lagi ke dasar Kang pajak, pasal 15 Undang-Undang PPh itu mengatur apa sih? Adalah mengatur ya penggunaan norma perkiraan penghasilan neto. Tujuannya apa? Untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Biasanya disebutnya, saya potong Pak ya, biasanya disebut wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ya, termasuk di sini yang diberikan kemudahan, diberikan keistimewaan dalam menghitung pajaknya dalam wajib pajak jasa penerbangan luar negeri. Nah, kembali lagi tadi ya, kalau jasa penerbangan ada 3 ya, dari angkutan orang barang, dari charter, kemudian penghasilan yang Lainnya ya. Nah, kembali lagi kalau yang satu jelas ya, ini terutang PPh pasal 15 sesuai PMK 417 dengan tarif 2,16. Nah, sementara untuk sumber penghasilan yang kedua yaitu dari charter, ini sesuai kewajiban PPh Output nih. Ketika yang mencarter pesawat adalah pemotong, maka pengguna atau penyewalah yang harus memotong PPh pasal 15. Tetapi jika si penyewa ya atau ya pihak yang mencarter bukan pemotong, maka maskapai penerbangan luar negeri tadi harus menyetorkan sendiri. Inilah salah satu bentuk ini ya yang sering kita bahasnya Bang Da, terkait kewajiban penyetoran PPh tahun berjalan. Bisa kita setor sendiri atau melalui mekanisme pemotongan pemungutan. Nah, yang berbeda terkait tadi apakah kita dipotong atau kita setor sendiri adalah terkait batas waktu penyetorannya ya. Kalau yang kita dipotong, maka kita sebagai pemotong wajib setor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Tapi kalau kita setor sendiri, perusahaan penerbangan luar negeri setor sendiri pasal 15-nya, batas waktunya adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Ini kita baru bicara sumber penghasilan yang pertama dan kedua. Nah, bagaimana dengan penghasilan yang diperoleh dari yang ketiga tadi, dari agen, mungkin dia sambil jual paket wisata ke negara dan lain sebagainya, maka ini ikut ketentuan PPh secara umum. Ya, dihitung ketentuan tentang kewajiban perpajakan untuk BUT ya. Untuk penghasilan kita mengacu ke pasal 17 ya. Pasal 17 untuk penghasilan, definisi penghasilan untuk BUT kita melihat pasal 4 Undang-Undang PPh. Untuk biaya kita mengacu ke pasal 6, pasal 9 dan pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-Undang PPh terkait perhitungan PPh untuk BUT, termasuk adanya kemungkinan penyetoran apa? PT Branch Profit Tax jika memang maskapai penerbangan luar negeri ini ternyata punya usaha yang lain. Mungkin tentu secara umum Mbak Nisa. Oke, tadi yang tarif 2,64% itu kalau nggak salah untuk yang jasa penerbangan atau dalam hal ini jasa pemindahan orang dan atau barang termasuk charter ya. Ya, termasuk melalui charter yang mana jenis entitasnya itu adalah BUT ya Pak ya. Kalau misalkan untuk yang non BUT bagaimana Pak? Baik. Oke, mungkin sekaligus melengkapi ya Mbak Nisa ya. Terkait tadi tarif PPh pasal 15 untuk jasa penerbangan luar negeri secara umum diatur di PMK 417 adalah menggunakan tarif 2,64. Tapi kembali lagi jika dalam perjanjian ya, dalam tax treaty antara pemerintah Indonesia dengan negara mitra ternyata di pasal 8 mengatur ya terkait jasa penerbangan luar negeri tadi, tentunya kita akan mengacu ke sana karena kita tahu bahwa P3B tax spesialis ya lebih unggul ya secara ketentuan dibandingkan undang-undang perpajakan kita. Nah, itu jika dengan BUT. Nah, kalau misalnya seperti yang disampaikan oleh Bang Da tadi, ada nih perusahaan maskapai baru yang baru membuka trayek ke Indonesia dan belum belum mendirikan BUT ya di Indonesia, maka kita berlaku ketentuan secara umum sesuai yang diatur di pasal 26. Jadi kalau ada perusahaan Indonesia misalnya mencarter perusahaan yang lain ya, perusahaan penerbangan luar negeri yang tidak punya BUT misalnya, kemudian atas jasa tadi merupakan objek PPh pasal 26. Berapa tarifnya? Tentunya kita gunakan tarif umum 20% atau kita sesuaikan dengan tarif yang ada di P3B. Kalau tadi kan Bapak menyebutkan P3B atau tax treaty ya Pak ya. Bisa dijelaskan nggak Pak perbedaannya atau mungkin ini maksudnya apa sih Pak? Ada P3B, ada treaty atau tidak seperti itu? Pertanyaan bagus dan ini tentunya kalau kan pajak sudah sering ikut ya
edukasi KPP Badora saya rasa sudah familiar ya dengan istilah P3P. Jadi P3P itu adalah perjanjian yang dibuat oleh otoritas ya pajak kita Indonesia dengan negara mitra untuk ya melakukan pembagian pajak nih supaya jangan sampai satu subjek pajak dikenakan pajak dua kali. Nah, dalam P3P seperti yang kita kenal ya, Mbak Nisa, ada yang OECD model, ada UN model, rata-rata terkait pengaturan ya untuk penghasilan jasa penerbangan luar negeri diatur pasal 8. Nah, di sana kita lihat nih secara umum yang kita intip kemarin beberapa P3P kita dengan negara mitra rata-rata pengenaan pajaknya dari negara Sumber ya. sumber ya. Negara sumber atau domisili, Pak? Hah? Negara domisili ya sebagai negara di mana ya pemilik atau Maskapai. owner maskapai tadi berdomisili. Nah, sementara di beberapa P3P lainnya masih memberikan hak pemajakan nih Indonesia walaupun tarifnya mungkin direduksi ya karena dibagi ya mungkin sekian untuk Indonesia, sekian persen untuk negara mitra. Mungkin itu Mbak Nisa. Oke, kalau untuk terkait mekanisme pembayaran tadi sudah disinggung sih Sudah disinggung sama Pak Arif ya. Tapi mungkin lebih detailnya gimana Bang pembayaran dan pelaporannya terkait jasa penerbangan luar negeri ini? Ya, sebenarnya kalau untuk kaitan dengan pemotongan tadi sudah sangat jelas ya bahwa kalau dia dipotong ya kalau Charter, ya charter kalau udah taruh dipotong, dipotong berarti kan PPh-nya. dia store tanggal pokoknya istilah pemotongan itu tanggal 10 lah ya. Oke. Kalau yang pajak kita sendiri yang kita store itu tanggal 15 kan begitu ya Oke. untuk penyotoran PPh. Kalau untuk laporan sama ya semua tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, jadi kalau untuk proses pelaporan ini baik charter maupun non charter semuanya tetap sama di tanggal 20 maksudnya. Yang kita gunakan SPT apa, Mbak Nisa? Unifikasi Pak. SPT masa unifikasi. Iya, sedangkan kalau misalkan melalui charter berarti yang setor dan lapor adalah dari pihak pengguna jasa. Pengguna jasa. Kalau misalkan pengguna jasanya adalah merupakan pemotong. Ya. Pemotong dalam ini adalah wajib pajak badan Ya. dan instansi pemerintah ya Pak ya. Juga OP sebenarnya, tapi yang ditunjuk sebagai pemotong ya untuk Oke. pengusaha yang Oke, jadi tidak semua bisa melakukan pemotongan meskipun melalui proses charter ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Bisa jadi meskipun transaksinya adalah charter, tetap dari pihak jasa pelayanan penerbangan luar negeri ini bisa melakukan penyetoran sendiri gitu ya Pak ya. Iya, betul. Oke Pak. Dan sifatnya final ya kalau kita start sendiri. Oke. Baik, kan pajak seperti yang tadi disampaikan dalam materi pembahasan aspek perpajakan wajib pajak jasa penerbangan luar negeri, kita tidak hanya melihat dari kewajiban pajak sendiri ya PPh Badan, tetapi ketika ya wajib pajak jasa penerbangan luar negeri tadi sudah menjadi BUT, maka wajib pajak ini juga mempunyai kewajiban seperti wajib pajak lainnya, seperti definisi di undang-undang kita bentuk usaha tetap walaupun kedudukannya adalah subjek pajak luar negeri, tetapi dalam kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak badan dalam negeri. Jadi ketika perusahaan penerbangan sudah menjadi BUT dan melakukan pembayaran kepada stafnya, pegawainya, memberikan pembayaran jasa misalnya, jasa penerbangan dan jasa bandar udara ataupun jasa-jasa lainnya, maka juga punya kewajiban seperti wajib pajak badan dalam negeri lainnya, yaitu melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan terakhir melaporkannya dalam SPT masa. Jadi kembali lagi terkait wajib pajak ya penyedia jasa penerbangan luar negeri tidak hanya kewajiban pajak sendiri, tadi sesuai kita bahas ya, kemudian juga punya kewajiban terkait withholding taxes. Mungkin itu. Contoh yang paling gampang adalah terkait PPh 21 ya Pak ya. Iya. Pastinya perusahaan jasa penerbangan luar negeri ini pasti kan punya karyawan ya Pak ya. Dan di sana pada saat ada pembayaran gaji, maka pastinya terutang PPh 21 dan itu merupakan kewajiban bagi pihak perusahaan jasa penerbangan luar negeri untuk melakukan pemotongan dan penyetoran PPh 21-nya seperti itu ya Dan Pak. juga yang pasti ada jasa terkait tadi penerbangan dan jasa bandar udara ya sesuai pasal PMK 141 ya. Tahun berapa Bang Doli? 2014 ya? 2015 Oh, kalau nggak 15 salah ya. ya. Salah satu objek PPh pasal 23 adalah jasa penerbangan dan bandar udara dan Jasa lain, Pak ya? ya jasa lain. Oke Pak, jadi saya kalau coba recap ya Pak ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Arif, mungkin untuk remind aja dari kami bahwa
Kalau untuk jasa penerbangan luar negeri ini untuk penerapan tarif PPh-nya, ya yang perlu kita lihat adalah yang pertama yang diserahkan ini apa. Kalau misalkan yang diserahkan ini adalah jasa penerbangan, dalam hal ini untuk penyerahan jasa pengangkutan barang dan atau orang, baik itu menggunakan mekanisme charter ataupun non charter, maka terutangnya adalah PPh pasal 15 dengan tarif 2,64% apabila penerbangannya adalah penerbangan domestik. Sedangkan kalau untuk penerbangan internasional, maka tarifnya adalah 2,64% dikali dengan tax treaty. Jika ada, ya. Jika ada, lalu kemudian baru dikalikan dengan penghasilan brutonya. Kemudian untuk jasa penerbangan yang jenis usahanya, yang tadi kan yang BUT ya Pak ya. Kalau yang jenis jasa penerbangan tapi yang non BUT, maka tarifnya adalah kita kembali lagi ke PPh pasal 26, ya ini tarif 20%. Lalu kemudian Atau sesuai tax treaty juga ya. Betul. Ya. Menggunakan, kalau misalkan ada tax treaty maka 20% kali tax treaty kali bruto, atau kalau misalkan tidak ada tax treaty maka hanya 20% kali bruto. Dan selanjutnya adalah untuk jasa lainnya. Ya, jasa lainnya dalam hal ini untuk jasa keagenan. Iya, contohnya atau online travel agent. Ini kita menggunakan tarif pasal 17 ya Pak ya, Undang-Undang PPh, seperti itu. Kawan pajak, kalau misalkan masih ada yang belum jelas, silakan kawan pajak bisa berkonsultasi dengan helpdesk KPP Badora melalui WhatsApp di 08111330053, atau kawan pajak juga bisa datang langsung ke KPP Badan dan Orang Asing di Jalan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa kawan pajak.